Makin seru sih ikutin kasus Sarwenda dengan Ruben Onsu yang masih proses perebutan hak asuh anak. Dan awal mulanya kan perkara hanya Ruben Onsu itu kesulitan untuk bertemu kedua anaknya, jadi merembet kemana-mana. Ditambah lagi ternyata nih ada yang ngebongkar, tahu dong Fitri Sahutero yang sebelumnya CS Nikita Mirzani, dan dia tuh emang serba tahu gitu. Dia memang minta satu rumah tapi jual semua rumah dan semua aset untuk melunasi rumah mewah itu. Jadi kayak ada tujuan terselubungkah atau si Sarwenda itu inginnya si mantan suami itu sampai tidak punya apa-apa gitu dengan memegang dua anaknya ya. Jadi kayak kuncinya tuh karena dua anaknya Ruben tuh ada di Sarwenda. Jadi kayak seolah-olah Sarwenda ini tuh bisa mungkin memanipulasi suaminya sampai bener-bener ya. Untung sekarang dengan perbedaan sisi mungkin agama, terus Sarwenda juga ya tahulah sekarang dia seperti apa. Ruben Onsu juga sebenarnya hanya ingin memperjuangkan secara pendidikan, terus masa depan anaknya, dan pastinya sebagai ayah ingin punya waktu kebersamaan dengan kedua anaknya. Siapa yang nggak tahu sisi bertanggung jawabnya Ruben Onsu ya. Kita dengar aja di sini nih. Makin gimana ya? Padahal ya sebenarnya harusnya Sarwenda tuh lebih legowo sebagai ibu. Lebih kayak ya udah sih kan bapaknya bertanggung jawab ya gitu kan. Nggak semua mantan suami itu bertanggung jawab seperti Ruben Onsu loh. Mungkin kurang bersyukurnya di situ, dia nggak tahu di luar sana. Dan dia ingin menguasai rumah mewah itu seolah-olah dia seperti kayak janda kaya raya gitu, tapi hasil dari mantan suami mah kurang gimana ya, kurang keren sih. Kita dengar di sini langsung aja penjelasan dari Fitri Sahutero ya di channel Suara Hati Sang Istri. Sebetulnya nggak begitu, bukan hanya satu rumah yang mau diminta kok Kakak Merah. Satu rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Jadi artinya bukan itu tujuannya itu. Dia hanya minta satu rumah, betul kata dia. Tetapi satu rumah itu kan hutangnya masih ada tuh banyak. Ruben itu punya apa. Itu mau dia tuh udah ambil semua, jual semua, lunasin ini ke rumah begitu. Sebetulnya kalau nggak terjadi haknya Ruben ketemu anak ini, mungkin itu akan dilakukan juga buat sama Ruben. Berarti seperti begitu Koko. Satu rumah tapi dia minta jual yang lainnya buat lunasin satu rumah itu. Paham kan lo? Ya emang Iya, kita paham. Itu yang paling besar nilainya. Iya, itu. Iya, benar. Coba kalian lebih percaya yang mana ya? Banyak juga suara-suara netizen di sini bilang ya, memang dia minta rumah yang dia bilang peninggalan ayahnya itu, tapi nilai rumah itu nggak sebanding dengan yang Ruben punya, walaupun asetnya dijual semua. Gitu ya. Lagian uang Wenda juga sama Yeye juga ada di situ, nggak usah berasa Ruben semua deh katanya. Ruben juga ngomong kalau Wenda itu keluar duit banyak untuk rumah itu juga. Jadi sebenarnya permasalahannya tuh melebar kemana-mana. Coba kalau Sarwenda memudahkan Ruben Onsu untuk bertemu dengan kedua putrinya ya, mungkin rumah itu bisa diberikan cuma-cuma oleh Ruben Onsu loh kepada Sarwenda dengan hati yang ikhlas gitu kan. Nggak cemburu kalau soal Sarwenda mau nikah sama siapapun ya. Tapi Ruben Onsu kan dari awal memang semakin kesulitan, semakin terlihat jauh dengan kedua putrinya, itu yang sakit hati sih. Dan akhirnya sampai ke pengadilan lagi untuk gugat hak asuh anak. Jadi Ruben Onsu tuh udah sangat menahan semuanya, ditambah lagi huru-hara si para partner kerjanya Sarwenda yang kayaknya keterlaluan sih. Demi viral, nama-nama Ruben Onsu dijelek-jelekan oleh kompor-kompornya Sarwenda itu. Menurut aku sih kayak perkaranya sepele, tapi jadinya dibesar-besarkan dan merembet kemana-mana, aib juga jadi kebongkar kemana-mana. Nah, di sini juga akhirnya kita bisa simak di sini penjelasan dari Ruben Onsu di podcastnya. Kalau Sarwenda ke podcastnya Denny Sumargo, kalau Ruben akhirnya bersuaralah
di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia mengutarakan isi hatinya seperti apa. Kayaknya di sini lebih deep deh. Jadi kayak lebih clear gitu. Sebenarnya ini bisa kita tangkap seberapa jujur dari hati nuraninya Ruben Onsu di kasus harus berperang seperti ini dengan mantan istrinya. Kita dengar langsung aja. Gue ada rasa nggak percaya diri gitu di mata anak gue tuh, ada rasa nggak percaya diri. Kalau dia bisa tahu apa yang gue lakukan dari tontonan, dia nonton juga nggak tingkah laku. Ada anak gue Talia itu, dia tahu bagaimana suasana itu. Oke. Ya, teriak-teriak di dalam mobil, terima telepon, wah ngatain gue gitu. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuman gini, gagal gue. Jadi bukan anak nggak tahu, anak udah tahu. Yang gue minta ini apa hal yang sulit. Tapi giliran gue ada keterlambatan bayar, lepas tanggung jawab, ini wah, bener-bener lu rendah serendah-rendahnya. Seperti ini terus gitu ya. Misalnya satu saat anak-anak itu akan sadar dan nyari lu, menurut lu yang... Iya, insya Allah. Mudah-mudahan gue masih bisa ketemu gitu. Jadi gue masih bisa, oh ya, dikasih kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi hal perjuangan yang gue lakukan ini, gue ini udah ngomongin hal terpahit, Mas. Ada seorang ayah yang pernah berjuang untuk sama dia. Jadi bukan gue nggak mau temuin dia. Ya, makanya nggak ada pilihan kecuali lu bicara kan akhirnya. Iya. Kecuali lu ya menjelaskan kan. Haknya. Jadi jangan kewajibannya doang yang gue harus lakukan. Haknya. Udah gue mah mau ada di titik terendah pun, Mas. Gue mah anak pasti gue duluin. Tapi kalau gue sampai kayak begini, ini udah fatal menurut gue. Enggak. Ini konteksnya tentang anak, udah titik. Jangan merembet kemana-mana. Lu merembet cerita-cerita masa lalu ngapain? Lu pernah nggak mungkin punya hidup? Ya, lu nggak punya cerita buruknya pasangan lo. Jadi aku sih lebih memihak Ruben Onsu ya. Selama ini tuh Sarwenda nyerang dia secara personal kan, bilang cong, itu yang viral itu sampai dia klarifikasi minta maaf, itu pun minta maafnya bukan ke Ruben Onsu, harusnya kan minta maaf ke Ruben Onsu ya, perkara dia dikomporin sama asistennya itu. Terus bawa-bawa cerita buruk di masa lalu, padahal kan dari awal permasalahan Ruben itu cuma pengen ketemu anak tanpa pendamping atau pengawasan, sesimpel itu kan, itu sama bapaknya sendiri ya. Dan selama ini juga Sarwenda tuh, ya dia baru yang namanya belajar cari uang di media sosial dengan live. Kalau Ruben Onsu kan jelas usahanya ini banyak. Sarwenda, aduh, baru jadi janda yang kayak meletek lah, belum jadi janda senior, belum bener-bener ngalamin gimana harus berjuangnya bertahun-tahun sebagai single parent tuh. Nanti kerasanya kalau dia menjanda makin lama ya. Sekarang sih dia ngerasa cantik, bisa jalan bareng sama Sergio yang bujang, single. Kalau Gionya setia, kalau Gionya nggak setia. Jadi komen guys, kedepannya seperti apa sih masa depan Sarwenda dan hak asuh anak kedua putrinya Ruben Onsu ini, setuju nggak sampai dimenangkan oleh Ruben Onsu? Coba di komen di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.